Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Sandra Meriska. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Di video kali ini saya mempresentasikan sebuah tugas kuliah saya yang berjudul Perbandingan Representasi Algoritma dengan Naratif, Flowchart, Shadecode, dan Implementasi ke Python dan JavaScript. Nah, yang pertama, mengapa kita harus belajar algoritma? Apa sih algoritma itu? Jadi, algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya tentang kode, tapi tentang cara berpikir logis. Mengapa penting mempresentasikan algoritma? Yaitu memudahkan pemahaman masalah, alat komunikasi antar pengembang, dan panduan untuk menulis kode implementasi. Membantu menemukan kesalahan logika lebih awal. Yang kedua, yaitu representasi algoritma dalam bentuk naratif. Naratif adalah algoritma yang dijelaskan dalam bahasa alami atau teks biasa, langkah demi langkah. Keunggulannya diantaranya adalah 1. Mudah untuk dipahami oleh siapapun, bahkan non-programmer. 2. Cepat untuk membuat draft awal. Kekurangannya diantaranya tuh bisa ambigu atau multi-interpretasi atau sulit dimengerti. Kedua, kurang detail untuk algoritma yang kompleks. Yang ketiga, sulit melacak alur logika bercabang. Yang kedua itu representasi algoritma dalam bentuk flowchart, yaitu representasi visual algoritma yang mengubah simbol-simbol standar untuk menunjukkan langkah dan keputusan seperti input, output, dan lain-lain. Keunggulannya, yang pertama itu visualisasi alur logika yang sangat jelas. Yang kedua, mudah untuk melacak percabangan, yaitu kondisi dan perulangan. Ketiga, baik untuk presentasi atau dokumentasi. Kekurangannya, yaitu membutuhkan alat gambar atau keterampilan khusus, berarti membutuhkan alat khusus untuk mempresentasikannya. Dan kedua, bisa menjadi sangat kompleks dan besar untuk algoritma yang rumit, tidak langsung dapat dieksekusi. Yang ketiga itu representasi algoritma dalam pseudocode, yaitu representasi algoritma yang terstruktur, menyerupai sinteks bahasa pemrograman tetapi lebih umum dan tidak terikat pada alur sinteks ketat. Keunggulannya, yang pertama itu jembatan antara bahasa alami dan kode sesungguhnya. Yang kedua, lebih terstruktur daripada naratif, mengurangi ambiguitas. Yang ketiga, representasi untuk menggambarkan detail tanpa harus menulis kode lengkap. Kekurangannya, yaitu tidak ada standar baku yang universal, sehingga interpretasi bisa sedikit bervariasi, tidak bisa langsung dijalankan oleh komputer. Jadi ini mengimplementasikan algoritma ke dalam Python. Pertama, apa sih Python ini? Yaitu mengubah algoritma dari representasi yang dari tadi naratif, flowchart, dan shadecode menjadi kode program yang dapat dieksekusi oleh komputer. Contohnya seperti Python, bahasa pemrograman populer yang mudah dibaca dan ditulis, sinteksnya bersih, cocok untuk pemula, digunakan luas berbagai bidang seperti web, AI, dan sains. Keunggulan spesifik dari Python itu seperti yang tertera di situ, yaitu sinteks ringkas, mudah diintegrasikan dengan library matematika. Ini adalah contoh dari Python, contoh luas permukaan kerucut seperti ini. Kita akan mencobanya menggunakan Google Colabs. Kita masuk ke Chrome, kita ke Google Colabs seperti ini. Biar lebih mudah, tinggal kita copy paste aja seperti ini. Contoh penggunaan luas kerucut.
yaitu ini. Tinggal kita masuk ke sini, run, kita tunggu. Nah, ini ada hasil dari luas kerucut tersebut, 282,74. Jadi kita tinggal kalau mau nambahnya tuh menggantinya seperti ini. Kita ganti 5, misalnya kita buat 3, dan yang 13 ini kita buat menjadi 12 misalnya. Kita run kembali. Nah, di sini terdapat hasilnya segini. Jadi inilah contoh dari Python. Nah, kita kembali lagi ke presentasi. Tadi sampai rumus pembukaan perubahan. Nah, yang ini tadi rumusnya, dan kita masuk ke perbandingan singkat Python dan JavaScript. Kedua-duanya mampu mengimplementasikan algoritma dengan baik, memiliki fungsi matematika bawaan seperti math-p dan math-p, itulah, ke sinteks yang relatif dan mudah dipelajari. Perbedaan utamanya yaitu kalau Python umumnya untuk scripting, data science, AI, backend, sinteks lebih dan minimalis. Kalau JavaScript dominan di pengembangan web, browser, interaktif dan sinteks lebih Java gitu. Pilihannya tergantung pada konteks aplikasi dan sistem pengembangan yang digunakan. Kesimpulannya, jadi representasi algoritma dalam bentuk naratif, flowchart, dan pseudocode adalah langkah krusial sebelum coding. Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda sesuai kebutuhan. Implementasi mengubah ide menjadi realitas yang dapat dieksekusi. Pemilihan bahasa programan seperti Python, JavaScript, Java, dan lain-lain tergantung pada tujuan dan platform targetnya. Jadi, sekian dari video presentasi saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.